Halo. Kali ini Pak Guru akan membagikan contoh soal seleksi kompetensi teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK beserta jawaban dan pembahasan. Fokus materi yang akan dibahas yaitu A. Individualized Education Program, IEP, dan prinsip-prinsip differentiated learning. B. Teori dasar komunikasi. C. Active listening. D. Kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. E. Konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. Semoga contoh soal ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. A. Materi Individualized Education Program, IEP, dan prinsip-prinsip differentiated learning. 1. Seorang guru menghadapi kelas dengan siswa yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus dan siswa lainnya dengan gaya belajar berbeda-beda. Bagaimana guru tersebut dapat memadukan pendekatan Individualized Education Program, IEP, dengan prinsip differentiated learning untuk memastikan setiap siswa mendapatkan pembelajaran yang efektif? A. Dengan memberikan tugas yang sama kepada semua siswa untuk menilai potensi mereka. B. Dengan menyusun IEP untuk setiap siswa tanpa perlu mempertimbangkan kebutuhan lainnya. C. Dengan menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan IEP sambil merancang variasi kegiatan sesuai kebutuhan siswa lainnya. D. Dengan hanya fokus pada siswa dengan IEP karena mereka memerlukan perhatian lebih besar. Jawaban C. Pembahasan. Pendekatan yang tepat adalah menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan tujuan IEP untuk siswa dengan kebutuhan khusus, sambil tetap mengadaptasi kegiatan belajar agar relevan bagi siswa lainnya. Prinsip differentiated learning. Dua, seorang siswa dalam kelas memiliki IEP yang menyatakan perlunya dukungan visual dalam memahami konsep, sementara siswa lainnya memiliki preferensi gaya belajar kinestetik. Apa yang dapat dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan kedua siswa tersebut dalam pembelajaran yang sama? A. Memberikan ceramah yang sama kepada seluruh siswa agar mereka belajar secara seragam. B. Menyediakan alat bantu visual bagi siswa dengan IEP dan aktivitas fisik interaktif untuk siswa lainnya. C. Membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan gaya belajar dan mengajarkan materi secara terpisah. D. Meminta siswa untuk menyesuaikan diri dengan gaya mengajar guru agar lebih efisien. Jawaban B. Pembahasan. Strategi ini mencerminkan penerapan prinsip differentiated learning dengan mengakomodasi kebutuhan visual siswa dengan IEP sekaligus memberikan pendekatan kinestetik bagi siswa lainnya. 3. Evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran berdasarkan IEP menunjukkan siswa masih kesulitan mencapai targetnya. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan guru sesuai prinsip differentiated learning? A. Mengubah tujuan IEP agar lebih mudah dicapai tanpa mempertimbangkan proses belajar siswa. B. Memberikan lebih banyak waktu belajar di luar kelas tanpa modifikasi strategi pembelajaran. C. Meninjau kembali IEP untuk menyesuaikan strategi pengajaran dan menyertakan lebih banyak variasi metode belajar. D. Menghentikan pembelajaran berbasis IEP karena siswa tidak menunjukkan kemajuan. Jawaban C. Pembahasan. Jika siswa kesulitan mencapai target IEP, guru perlu mengevaluasi dan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa serta prinsip differentiated learning. B. Materi teori dasar komunikasi. 4. Seorang guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa di kelas multikultural, namun sebagian siswa tampak kebingungan. Berdasarkan prinsip komunikasi efektif, apa yang seharusnya dilakukan guru untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik? A. Mengulang informasi menggunakan bahasa dan alur yang sama. B. Menyesuaikan gaya komunikasi dengan latar belakang budaya siswa. C. Menggunakan lebih banyak istilah teknis untuk meningkatkan pemahaman. D. Membatasi interaksi hanya dengan siswa yang terlihat paham. Jawaban B. Pembahasan. Penyesuaian gaya komunikasi dengan latar belakang budaya siswa mencerminkan prinsip budaya di dalam komunikasi efektif. 5. Dalam sebuah diskusi kelompok,
seorang siswa merasa ragu menyampaikan pendapat karena respon guru seringkali terkesan kurang menghargai. Prinsip komunikasi mana yang perlu ditingkatkan oleh guru agar siswa lebih percaya diri? A. Respect dan humble. B. Clarity dan audible. C. Empati dan audible. D. Respect dan clarity. Jawaban: A. Pembahasan, sikap menghargai, respect, dan rendah hati, humble, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa. C. Materi teori dasar komunikasi. 6. Seorang guru menggunakan alat peraga, suara, dan gerakan tubuh untuk menjelaskan konsep abstrak. Bentuk komunikasi apa yang sedang digunakan guru, dan bagaimana hal ini mendukung pembelajaran? A. Komunikasi verbal, karena informasi disampaikan secara langsung. B. Komunikasi nonverbal, yang membantu siswa memahami konsep melalui visualisasi. C. Komunikasi instrumental, karena tujuannya untuk menyampaikan materi secara simbolik. D. Komunikasi ritual, karena melibatkan pola komunikasi yang berulang. Jawaban: B. Pembahasan, guru memanfaatkan komunikasi nonverbal, seperti alat peraga dan gerakan tubuh, untuk mendukung siswa memahami konsep yang sulit. 7. Seorang siswa mengungkapkan kesulitannya dalam memahami pelajaran, namun guru terlihat sibuk dengan tugas administrasi. Berdasarkan prinsip active listening, apa dampak dari situasi ini, dan langkah apa yang sebaiknya diambil guru? A. Siswa merasa didengar, dan guru dapat melanjutkan tugasnya tanpa gangguan. B. Siswa merasa diabaikan, sehingga guru perlu berhenti dan memberikan perhatian penuh. C. Guru tetap dapat menangani masalah siswa meski tidak memberikan perhatian penuh. D. Siswa akan mencari solusi sendiri tanpa membutuhkan bantuan guru lebih lanjut. Jawaban: B. Pembahasan, dalam active listening, memberikan perhatian penuh adalah kunci agar siswa merasa didengar dan dimengerti. 8. Seorang siswa menyampaikan idenya dalam diskusi kelompok, dan guru menanggapi dengan mengajukan pertanyaan yang relevan. Bagaimana pendekatan ini mencerminkan praktik active listening, dan apa manfaatnya bagi pembelajaran? A. Guru mendemonstrasikan penguatan positif, yang mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam. B. Guru mengerahkan siswa agar tetap pada jalur diskusi, tanpa mempertimbangkan idenya. C. Guru menunjukkan perhatian melalui isyarat verbal, tetapi mengabaikan isyarat nonverbal. D. Guru menggunakan afirmasi verbal, namun membatasi siswa dalam menjelaskan idenya lebih jauh. Jawaban: A. Pembahasan, mengajukan pertanyaan yang relevan mencerminkan penguatan positif dan menunjukkan bahwa guru memahami serta menghargai ide siswa, yang meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berpikir kritis. 9. Dalam sesi tanya-jawab, seorang siswa berhenti berbicara karena merasa ragu. Apa yang dapat dilakukan guru untuk mempraktikkan active listening dan membantu siswa melanjutkan? A. Memberikan afirmasi verbal seperti, lanjutkan, saya mendengarkan, untuk mendukung siswa berbicara. B. Mengarahkan siswa ke jawaban yang benar untuk mempercepat diskusi. C. Mengubah topik diskusi agar siswa lain dapat berpartisipasi lebih aktif. D. Memberikan masukan langsung agar siswa menyelesaikan pernyataannya dengan lebih cepat. Jawaban: A. Pembahasan, memberikan afirmasi verbal menciptakan suasana yang mendukung dan membantu siswa merasa nyaman melanjutkan pikirannya. D. Materi kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. 10. Seorang guru ingin membuat kesepakatan kelas bersama siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Apa langkah utama yang harus dilakukan guru agar kesepakatan tersebut efektif dan dapat diterapkan dengan konsisten? A. Menentukan aturan sendiri tanpa melibatkan siswa untuk efisiensi waktu. B. Mengundang siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kesepakatan dan menjelaskan tujuannya. C. Membuat aturan sebanyak mungkin agar semua aspek terkontrol. D. Menyusun aturan yang fleksibel dan dapat diabaikan jika diperlukan. Jawaban: B. Pembahasan,
Libatkan siswa dalam proses pembuatan kesepakatan dan jelaskan alasannya untuk memastikan mereka memahami dan merasa memiliki kesepakatan tersebut, sehingga penerapannya menjadi lebih efektif. 11. Seorang siswa seringkali tidak mengerjakan tugas tepat waktu dan mudah teralihkan selama pembelajaran. Kebiasaan positif apa yang dapat diterapkan untuk membantu siswa meningkatkan prestasi dan manajemen dirinya? A. Mengurangi tugas yang diberikan agar siswa tidak merasa terbebani. B. Menerapkan kebiasaan manajemen waktu dan refleksi untuk memperbaiki prioritas belajarnya. C. Mengizinkan siswa bekerja sesuai keinginannya agar merasa lebih nyaman. D. Menghindari pembicaraan langsung dengan siswa untuk menjaga suasana kelas. Jawaban B. Pembahasan, manajemen waktu dan refleksi adalah kebiasaan positif yang membantu siswa mengidentifikasi kelemahan serta memperbaiki fokus dan produktivitasnya. 12. Dalam proses evaluasi, guru menemukan bahwa sebagian kesepakatan kelas tidak diikuti oleh siswa. Apa yang harus dilakukan guru untuk memastikan kesepakatan tetap relevan dan dihormati oleh semua pihak? A. Memberikan hukuman tegas tanpa diskusi lebih lanjut. B. Melibatkan siswa dalam mengevaluasi dan memperbarui kesepakatan agar lebih relevan. C. Menghapus aturan yang tidak ditaati untuk mengurangi konflik. D. Mengabaikan pelanggaran aturan kecil untuk menjaga suasana kelas. Jawaban B. Pembahasan, mengevaluasi dan memperbarui kesepakatan bersama siswa memungkinkan aturan tetap relevan dengan kondisi kelas, serta meningkatkan rasa tanggung jawab dan partisipasi siswa dalam menerapkan aturan tersebut. E. Materi konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. 13. Seorang guru mendesain pembelajaran berbasis proyek dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih topik yang sesuai dengan minat mereka. Berdasarkan teori motivasi, pendekatan ini sejalan dengan konsep apa, dan bagaimana dampaknya terhadap motivasi siswa. A. Teori hierarki kebutuhan Maslow, yang memprioritaskan kebutuhan fisik siswa. B. Teori dukungan otonomi, yang meningkatkan motivasi intrinsik siswa melalui kontrol dan pilihan. C. Teori harapan, yang bergantung pada keyakinan siswa terhadap hasil akhir. D. Teori higiene motivasi, yang fokus pada penghapusan ketidakpuasan di kelas. Jawaban B. Pembahasan, memberikan siswa kontrol atas pembelajaran mereka mencerminkan self-determination theory, yang menekankan pentingnya otonomi untuk meningkatkan motivasi intrinsik. (14) Seorang siswa tampak kurang termotivasi, karena merasa usahanya tidak akan memengaruhi hasil belajarnya. Berdasarkan teori harapan, ekspektansi teori, apa yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi masalah ini? A. Memberikan hadiah besar kepada siswa tanpa memperhatikan usahanya. B. Menghubungkan usaha siswa dengan hasil belajar melalui umpan balik yang konstruktif. C. Membiarkan siswa bekerja secara mandiri tanpa bimbingan guru. D. Menghindari pemberian tugas yang menantang untuk mengurangi tekanan pada siswa. Jawaban B. Pembahasan, ekspektansi teori menekankan pentingnya hubungan antara usaha dan hasil. Memberikan umpan balik konstruktif membantu siswa memahami bahwa upaya mereka memiliki dampak nyata terhadap pencapaian. 15. Seorang guru mengamati bahwa beberapa siswa lebih termotivasi oleh rasa ingin tahu, sedangkan yang lain membutuhkan penghargaan eksternal untuk meningkatkan partisipasi. Bagaimana guru dapat mengintegrasikan motivasi intrinsik dan ekstrinsik secara efektif dalam pembelajaran? A. Menggunakan penghargaan eksternal untuk semua siswa tanpa membedakan kebutuhan mereka. B. Memberikan proyek kreatif untuk siswa yang termotivasi secara intrinsik dan hadiah untuk siswa yang membutuhkan motivasi ekstrinsik. C. Mengandalkan motivasi intrinsik saja karena lebih kuat dibandingkan motivasi ekstrinsik. D. Membatasi hadiah hanya untuk siswa yang menunjukkan hasil luar biasa. Jawaban B. Pembahasan, menggabungkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik memungkinkan guru memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Proyek kreatif dapat memotivasi siswa yang intrinsik, sementara penghargaan eksternal dapat memacu siswa dengan kebutuhan ekstrinsik.